Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 6 Juni 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu semua. Nanti kita akan bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Baik, ini ada beberapa komplain ya terkait audio untuk F-Talk sebelumnya. Jadi mohon maaf sekali, mungkin ya kesalahan teknis ya. Kemarin kita ketika live tidak ada beberapa settingan yang belum saya input, jadi ya mungkin suaranya tidak sebaik seperti biasa, tapi informasinya seharusnya masih bisa tersampaikan meskipun mungkin tidak merdu suaranya karena suara saya juga aslinya tidak merdu. Jadi ya mohon maaf ya apabila kemarin di F-Talk edisi kemarin tidak terlalu bagus ya audionya. Semoga di F-Talk edisi malam ini audionya seperti biasa lagi ya, bagus lagi atau bisa disampaikan. Yang penting adalah informasinya tersampaikan dengan baik. Apabila mungkin ada pembahasan di situ yang mungkin tidak jelas, juga boleh ditanyakan lagi untuk kita bahas lagi gitu ya. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Kita masuk ke pembahasan IHSG. Hari ini IHSG sempat menguat ya, sempat rebound, sempat naik ke 6.677. Namun apa boleh buat, suka tidak suka, mau tidak mau, memang ya judul IHSG minggu ini menurut kami adalah IHSG masih berpotensi turun ya, secara teknikal tentunya. Ya, sudah kami sampaikan dan mungkin Bapak Ibu juga sudah membacanya, dan menurut kami ini saat ini hari ini belum ada yang perlu kita bahas. Kenaikan hari ini tuh banyak yang saham yang naik ya, saham-saham batu bara seperti Indotambang, Adaro, alhamdulillah sudah mulai mengalami kenaikan dan seharusnya memang bagus, namun beberapa saham juga menekan indeks ya. Jadi ya lagi-lagi kita lihat di sini masih dalam kecenderungan turun untuk IHSG seperti yang kami sampaikan di Stockholm edisi minggu ini yang mungkin Bapak Ibu sudah baca ya. Kalau belum baca, Anda bisa baca di website kami ya. Lanjut, kita masuk ke pembahasan yang pertama, saham yang pertama. Tolong bahas film. Menurut saya secara teknikal film mencoba break 2680 tapi selalu gagal. Harga sesi 1 dan 1,6 Juni. Mungkin tanggal 1 dan tanggal 6 Juni, mungkin nggak tahu. Sesi 1 6 Juni. Oh, sesi 1 tanggal 6 Juni hari ini ya. Oh gitu. Oke. Apakah buy film nunggu resistnya di breakout atau tunggu kembali ke support? Secara tren film mengarah uptrend atau konsolidasi. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke filmnya, ini sedikit edukasi ya. Ketika kita melihat sebuah harga, ini kita nggak lihat chart ya, tapi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ketika sebuah harga naik menguji resisten tersebut adalah potensi kenaikannya ya. Kalau dia bisa lewati itu, berarti bisa lanjut ke resisten berikutnya. Nah, apabila Anda lihat gagal ya, berarti belum saatnya untuk beli ya. Kalau gagal, kalau berhasil Anda bisa ikuti gitu ya. Ini tanpa melihat chart ya. Nah, kita akan masuk ke film. Film sudah kita bahas beberapa kali sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu bisa cari di Telegram Yahoo Advisor, kemudian ketik film, nanti ada pembahasannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita sudah membahasnya. Di sini memang film kalau kita lihat dari potensi kenaikan, kita memiliki target 2 yaitu di 2440 dan sudah tercapai. Kemudian target berikutnya di 2750 yang mana masih belum tercapai. Dan saya lihat di sini memang membentuk resist di berapa tadi? 2680. Nah, ini ya. Ini adalah shadow sebelumnya. Ini adalah resist yang ya kalau kita lihat di daily memang nggak kelihatan, tapi resist itu bisa bukan poin ya, poin 2680, bukan berarti itu adalah resist. Resist itu bisa menjadi area-area itu, misalkan area 2600 sampai dengan 2700 itu bisa menjadi sebuah resist area. Jadi ada sebutan resist point
Ini basic ya, basic technical, resist point dan resist area. Nah, yang jelas ketika harga itu berada di resistance, berarti risknya harusnya sudah lebih besar. Sudah besar. Berbeda ketika dia di support. Nah, bagaimana strategi entry yang ditanyakan apabila saham ini masih tertahan di 2680? Kalau saya tentunya belum berani beli di saham ini karena mengingat target yang kami pasang yaitu di 2750. Namun, apabila dia bisa melewati 2680 atau dia bisa melewati 3000 ke atas 3000, kita bisa melihat film ini jauh lebih tinggi karena secara teknikal historisnya dia rally-nya sangat panjang sekali. Sehingga ya tidak ada kenaikan yang terlalu tinggi, bisa lebih tinggi dan bisa lebih tinggi lagi. Ya. Tetapi ini kan belum terjadi, sehingga kalau kita mau masuk atau tidak, kita beli atau tidak di harga saat ini, apa yang menjadi patokannya? Breakout dulu atau tidak? Bukan itu, tetapi risk dan rewardnya. Kembali ke basic bisnis. Ya, trading kita anggap sebagai bisnis, jadi kita harus melihat risknya, apakah menarik atau tidak. Atau sudah terlalu besar risknya gitu kan. Nah, sekali lagi kita nggak cuma ngomongin profit di sini tapi ngomongin risk ya. Di luar sana biarkanlah bicara profit doang, tapi di sini saya ingin mengajarkan Anda betapa pentingnya memanage risk ya. Yang itu menurut saya masih sedikit yang membahas itu ya. Nah, risknya artinya dia dalam skenario naik ini dia masih bisa saja turun kembali meretest 2100 yang mana itu adalah 18% ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, kenaikan ketika dia spike ya, 3 candle panjang kemudian dia banting turun. Nah, seperti ini. Kemarin juga sempat seperti itu. Artinya apa? Sangat possible dia turun kembali di EMA 60 ini. Yang mana dia sempat turun di EMA 60 2 kali sebagai patokan. Di manakah letak harga mungkin yang risknya menarik? Sekali lagi risknya menarik. Tentu saja semakin dekat EMA 60 semakin menarik risknya. Risknya semakin kecil gitu loh. Risk menarik itu adalah risk yang semakin kecil yang bisa kita terima. Nah, kalau risknya sekarang ini 18% tentu saja tidak masuk. Berbeda cerita, sekali lagi ya, berbeda cerita kalau dia sudah breakout di atas 3000 ini. Ya, Anda bisa membatasi risk di resist atau support baru tersebut. Seperti itu kira-kira, ini edukasi dan sekaligus pembahasan ada studi kasusnya gitu ya. Saya nggak perlu bahas panjang, semoga bisa dipahami ya. Cara melihatnya seperti itu kalau menurut saya, tapi yang lain mungkin berbeda. Kalau saya seperti itu. Dan menurut saya mungkin member-member PTR juga sudah memahami itu bagaimana kita trading, advisor juga mungkin sudah menjelaskan dalam konsultasinya. Oke. Jadi pertama-tama yang kita jadikan patokan kita beli atau tidak itu adalah back to business. Jadi bisnis kita itu adalah risk dan rewardnya itu menarik atau tidak. Kalau risknya besar, walaupun dia masih bisa naik, ya bukan menjadi pilihan lagi. Cari pilihan yang, karena di kami sendiri di PTR ataupun di peer dan peers kita itu fokus ke saham yang akan naik. Artinya risknya sangat kecil ya dibandingkan potensinya. Nah, potensi naiknya ya seperti itu. Tolong bahas saham ADMR, apakah sudah mulai tren naik, apakah sudah bisa masuk untuk trading? Sepertinya belum uptrend ya. Untuk uptrend itu butuh waktu, butuh proses. Ya, saham ini masih strong downtrend. Kalau ada kenaikan misalkan dia naik lagi ke 1000 itu belum bisa dikatakan uptrend. Jadi uptrend itu apa? Uptrend itu adalah trend line yang Anda tarik ini arahnya ke bawah, atau kalau Anda nggak bisa tarik trend line, Anda cukup melihat EMA-nya ini cenderung turun atau naik, gitu kan? Jadi tidak segampang itu bilang saham ini baru naik misalkan katakanlah 10%, 20%, belum tentu dia naik, belum tentu dia uptrend. Uptrend itu berbeda dengan kenaikan ya. Sekali lagi ini kita juga perlu luruskan, nih banyak nih awam-awam pemula-pemula yang nggak ngerti kenaikan saham ya. Misalkan ada saham naik 25% misalkan, kita belum bisa mengatakan dia uptrend sebelum kita melihat chartnya. Nah seperti ini contohnya ya. ADMR ini ya jelas downtrend ya. Kenaikannya apa disebut apa? Namanya pullback, kenaikan di dalam tren turun atau koreksi di dalam tren turun. Jadi tren itu ada koreksinya. Koreksi itu apa? Pergerakan harga yang berlawanan dengan tren itu. Nah, ini basic sekali ya.
Wah, ini dulu saya belajar ini dengan guru saya dulu waktu masih kuliah, panjang ya, lama juga memahami ini. Tapi dengan adanya YouTube, dengan adanya apa namanya seperti forum-forum pembahasan seperti ini, saya rasa ini akan mempercepat pemahaman itu ya, karena di luar sana itu masih banyak yang menangkap pisau jatuh dan apa namanya ya, nggak mengerti saham itu kalau Anda turun itu juga bisa sangat dalam, bisa berkelanjutan dan sebagainya gitu. Jadi kita harus mengerti kepentingan Anda itu untuk apa. Misalkan kalau mau trading kan gini, saham downtrend bukan berarti tidak bisa kita trading, kan bisa. Tetapi kalau Anda bertanya ya, bertanya dengan tren, berarti saya anggap Anda ini ingin melakukan strategi trading trend following. Karena strategi trading kan ada banyak. Ada trend following atau mengikuti tren yang sedang naik. Kalau mengikuti tren yang sedang turun ya boncos ya kan. Mengikuti tren yang sedang naik. Ada strategi yang namanya swing trade. Swing trade adalah memanfaatkan kenaikan-kenaikan, entah itu pullback ataupun wave naik ketika uptrend. Nah, di sini ya, ini menurut saya Yeftok perannya adalah mengedukasi seperti ini contohnya ya. Seperti itu. Selanjutnya, apakah sektor transportasi udara, ini panjang ya, bagus, saya suka dengan seperti ini. Apakah transportasi udara dan terkait misalnya catering udara, maintenance pesawat sudah ada emiten yang menarik untuk diinvest jangka menengah atau panjang? Karena ada karena data pergerakan menggunakan pesawat udara sudah mendekati sebelum COVID. Artinya mungkin yang dimaksud adalah datanya mulai membaik. Nah, sayangnya tidak disebutkan datanya yang sebelah apa, data apa gitu. Dan saat ini juga sedang musim haji. Sebentar lagi akan libur panjang anak sekolah. Libur panjang, oke. Kalau ada yang bagus, apakah fokus pergerakan pesawat domestik atau internasional? Untuk catering pesawat dan maintenance pesawat, gimana prospeknya? Emiten yang terkait CMPP, GIA, GMFI, Cash. Mohon masukannya Pak Yef, sehat selalu dan sukses. Jadi sebelum masuk ke sahamnya di sini ada, saya maaf ya, di Yeftok ini cuma bisa bahas satu aja ya. Jadi mungkin kita akan pilih salah satu yang paling awal biar nggak dikira ada kepentingan gitu ya. Jadi saya terakhir membaca itu bulan kemarin kalau nggak salah, dapat report dari tim kami. Sebenarnya memang benar ada perbaikan kinerja, namun untuk invest ya, kita transportasi itu ada udara, ada darat dan sebagainya ya. Nah, di dalam berinvestasi itu tentunya kita akan memilih mana yang secara fundamental itu memiliki syarat-syarat kelayakan. Nah, kalau di kami syarat layak itu salah satunya adalah bottom line-nya positif, itu harus. Bottom line itu apa? Net income-nya harus positif, laba bersihnya harus ada ya. Sedangkan secara rata-rata nanti kita lihat ya. Secara rata-rata untuk sektor penerbangan, transportasi udara masih belum ke sana arahnya, bahkan masih struggling gitu ya. Bisnis mereka belum profit sampai dengan saat ini. Jadi kalau mau invest di sana sangat spekulatif, dan bahkan dengan perekonomian saat ini secara global ya, meskipun sekarang ini Anda lihat membaik, kalau misalkan besok tiba-tiba harga minyak naik lagi, kemudian cost-nya meningkat lagi, ya itu bisa menjadi turun, meskipun mungkin revenue-nya membaik ya, karena apalagi mobilitas market itu sudah mulai bagus ya, artinya trafficnya sudah mulai rame, kemudian sudah mulai banyak orang kesana kesini, liburan dan sebagainya mungkin. Tetapi secara bisnis memang tidak profit. Itu loh yang menjadi catatan penting. Sedangkan di kami, kan ada bertanya ke saya, di kami ya tidak hanya data yang bagus, tetapi harus tervalidasi di kinerjanya itu apakah fundamentalnya itu baik, memenuhi syarat atau tidak, yaitu misalkan dia tumbuh, satu, kedua NPM-nya di atas 5%, ketiga secara solvabilitas dia aman, tidak ada potensi-potensi kebangkrutan yang ada terlihat di datanya gitu ya. Itu dalam kita memilih. Ini belum bicara potensi kenaikan. Kalau saya rasa semua saham bisa naik dan turun ya, tetapi ini kan invest, berbeda dengan trading. Kalau trading ya, apakah dengan adanya liburan ada bisa membawa sentimen positif? Ya mungkin, maybe. Tapi untuk invest, kita akan lihat
misalkan CMPP kita belum bicara dia, kalau dia jelas masih sakit ya, masih babak belur dan mau diapain juga masih repot. Ini sekali lagi bukan masalah dia bisa naik atau tidak harga sahamnya, tetapi ini fundamental, oke? Sekali lagi ini fundamental. Ini contohnya. Lah terus mau invest apanya kayak begini ya. Ini kita lihat secara kasaran aja lah ya. Jelas ya ini tidak memenuhi syarat gitu loh. Jadi ya sekali lagi ini saya cuma bisa bahas salah satu contoh RSI ini ya. Gitu. Jadi mungkin di luar sana memiliki ada yang berbeda dengan saya, nggak masalah. Tapi kalau Anda bertanya dengan kami, dengan Jeff, dengan advisor kami, jawabannya pasti akan sama ya. Pasti ini tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena banyak sekali emiten-emiten yang lain yang mungkin sektornya berbeda atau sama-sama transportasi, tapi transportasi yang profit bisnisnya ya itu akan menjadi prioritas gitu ya. Nah gitu ya Pak. Jadi semoga bisa dipahami itu. Bukan masalah dia bisa naik atau tidak. Ya kalau masalah naik ya ini Anda lihat chartnya naik turun, itu hal yang wajar. Tapi investasi adalah kita memilih perusahaan yang memang memenuhi syarat dari investasi kita. Investasi kita pengen hold saham seperti apa sih? Apakah hanya berdasarkan angan-angan kita, sekarang ini kok datanya udah mulai bagus nih, apakah bisnisnya akan bagus? Ya Anda lihat sebelum pandemi bisnisnya ini apakah sudah profit atau belum gitu misalkan. Ya. Jadi misalkan ini ya, ini di 2018, 2019 ini minus. Dipukul COVID gitu ya, makin babak belur. Nah, masa kita mau invest, kita mau mengalokasikan uang kita untuk berinvestasi di saham yang seperti ini kan, menurut saya kan masih banyak pilihan yang lain gitu loh. Kecuali di bursa efek itu cuma ada saham-saham ini aja. Ya wes, piye meneh ya. Kita harus ambil ini, pilih yang paling bagus, yang ruginya paling sedikit atau revenue-nya paling tinggi, yang utangnya paling rendah, misalkan seperti itu. Sekali lagi, seperti itu cara kita melihat ya. Jadi mungkin di luar sana ada perbedaan, ya perbedaannya itu nggak masalah. Yang jelas kita memegang prinsip itu dalam memilih investasi ya. Tolong dibahas technical ESA untuk trading swing. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kamu mau konsultasi komparatif yang lengkap, itu konsultasinya jadi member dulu, nanti advisor akan bantu. Kalau di F-Talk ini mohon maaf ya, kita cuma bisa bahas satu saham agar adil. Nanti ada yang konsultasi misalkan nulis ide itu ada 8 saham gitu kan, kasihan yang lain-lain. Makanya di F-Talk ini cuma dibatasi cuma satu saham aja. Nah, untuk ESA ini kan sudah turun banyak juga ya, sama seperti halnya saham-saham yang mungkin yang sudah mengalami kenaikan kemarin di 2022. Ini salah satu saham yang juga sudah masuki fase cuci piring. Namun dalam cuci piring ini tentunya ada naik-naiknya juga. Nah menurut saya ini untuk swing ya mungkin saja ini sudah bisa. Sebenarnya sudah agak terlambat ya, bagusnya kemarin tanggal 5 Juni ketika dia atau pagi tadi belinya gitu ya. Tapi kita cobalah lihat risk rewardnya ini kira-kira menarik atau tidak, karena ini target turunnya masih tersisa di 424 yang mana dalam proses turun ke sana saya lihat ini mungkin saja ada potensi kenaikan dulu sebelum dibawa turun lebih dalam. Nah, kita akan lihat risk rewardnya. Potensi terdekat ini mungkin saja dilewati 595 atau 600. Untuk target paling tidak minimal itu di 660-an, itu sekitar 16%. Dengan risk Anda bisa batasi di bawah 520 itu 9%. Ya, menarik atau tidak? Ya mungkin itu sedikit menarik, apalagi kalau misalkan besok ada koreksi sedikit di 550 ke bawah sampai 540 itu misalkan bisa buy on weakness sehingga risknya tidak 9% ya. Seperti itu dengan potensi yang sama. Di 0,3 dan 0,6 mungkin bisa ke sana. Tapi kita bicara 0,3 dulu lah. Oke. Tolong bahas Java untuk trading jangka pendek, apakah harga sekarang sudah boleh masuk? Oke, kita coba lihat Java. Ini Java swingnya sudah berjalan kemarin dan sekarang ini sudah swing turun dan ini juga downtrend. Sehingga ya kalau kita mau trading di saham downtrend seperti Java ini, pastikan swing naiknya ini baru dimulai ya. Sedangkan Java ini sekarang ini swing turunnya sudah atau swing naiknya sudah berakhir dan dimulai swing
turun lanjut atau swing yang searah dengan tren utamanya gitu kan. Ya mungkin ini saat ini secara teknikal belum menarik ya. Sampai dengan kalau misalkan dia tidak turun dan naik lagi, tinggal ditunggu reversalnya di atas 1300 ke atas itu ya. Oke, seperti itu. Wah, sudah. Ya. Ini ya apresiasi untuk pengisi suaranya, sepertinya bukan Pak Yef kemarin itu yang ngisi suara ya, tentunya saya nggak ada yang bisa menggantikan saya. Belum ada yang mau ya menggantikan saya untuk Yef Talk ini. Jadi mungkin suaranya aneh, jadi mungkin dikira bukan saya. Ya, mohon dimaklumi ya kemarin ya. Tolong cek audio sebelum upload ya. Kita nggak bisa cek karena live ya, jadi ya apa yang terupload ya itulah. Tapi ini settingannya seharusnya sudah sesuai dengan apa yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, itulah yang dapat kita bahas sesuai dengan apa yang di kolom komentar. Ada yang apa yang ada di kolom komentar. Jadi kita nggak akan bahas yang lain-lain yang tidak ditanyakan. Jadi silahkan apabila Anda ingin banyak pembahasan saham di Yef Talk selanjutnya, Bapak Ibu penonton bisa langsung isi di kolom komentar yang lengkap apa keinginan yang dibahas, saham apa, dan berikan keterangannya supaya nanti jawaban yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya. Jangan absurd ataupun abstrak yang nggak bisa kita jawab secara khusus ya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yef Talk edisi malam ini atau edisi-edisi sebelumnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan keuntungan untuk penonton-penonton kami. Untuk yang belum subscribe, ini masih banyak yang belum subscribe, silahkan subscribe apabila Anda sudah merasakan manfaat dari channel ini, dan juga dukung kami dengan klik like dan share video-video kami ke teman-teman, saudara atau siapapun yang juga Anda kenal yang juga trading dan investasi saham. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.